menyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuiditasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabang lainnya. Penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan. Terus tolakan clearing. Tolakan clearing merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama, penyebabnya itu selalu tidak cukup, rekening telah ditutup, biaya materai belum dipenuhi, tanda tangan tidak cocok dengan spesimen. Terus yang kelima itu coretan tidak ditandatangani penarik, warkat diblokir, jumlah angka dan huruf tidak sama, resi buku cek belum dikembalikan, tanggal efektif biliet giro belum aktif, dan tanda tangan meragukan. Terus jenis-jenis clearing. Jenis-jenis clearing itu yang pertama itu clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Clearing yang kedua adalah clearing lokal, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau wilayah yang ditentukan. Terus yang ketiga, clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Jadi beda bank, tapi cabangnya tuh di satu kota. Nah, clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Nih, mekanisme clearing, proses perpindahan dana. Kalau ini secara manual. Jadi penarikan cek nih, pembayar menyerahkan cek ke penerima cek, terus penerima cek menyetorkan cek untuk dikliringkan kepada bank penarik. Nah, bank penarik menyetorkan warkat clearing ke Bank Indonesia, yaitu dengan sebutan debit keluar. Nah, Bank Indonesia menagih ke bank tertarik ke warkat debit masuk. Nah, terus habis itu bank tertarik mendebitkan rekening dari bank tertarik itu otorisasi dulu penebitannya ke baru disampaikan ke Bank Indonesia. Terus dari Bank Indonesia dikreditkan ke bank penarik. Nah, habis itu ya udah bank tertarik mendebitkan clearing penarikan cek ke penarik pembayar. Jadi kalau secara elektronik atau automated clearing house, jadi ya sama kayak yang tadi, jadi penarik cek itu menyerahkan cek ke penerima cek. Nah, terus penerima cek itu menyerahkan cek untuk dikeliringkan kepada bank penarik. Nah, bank penarik itu menghubungi automatic clearing house melalui online ya, online kepada ya ACH. ACH ini cek juga atau ke bank tertarik lah secara online. Nah, Bank Indonesia di sini sebagai pemantau kegiatan clearingnya. Nah, di bank tertarik itu otomasi perpindahan dana. Nah, terus ya udah dari situ baru ke bank tertarik lagi ke penarik cek. Nah, ini ilustrasinya nih. Yang ini aja nih lebih gampang. Tuan Sigit itu sebagai nasabah pada Bank Omega cabang Jakarta membeli barang dari Nyonya Dita, yaitu nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta. Jadi ini sama-sama nasabah giro, cuma beda bank tapi satu kota, yaitu kota Jakarta. Nah, itu seharga 30 juta. Tuan Sigit membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Nah, ini ilustrasinya. Nih, yang pertama, Tuan Sigit itu memberikan cek ke Nyonya Dita. Nah, Nyonya Dita, dia menyetorkan ceknya ke Bank ABC cabang Jakarta untuk dikeliringkan. Nah, Bank ABC cabang Jakarta ini memberikan atau menagih ke Bank Indonesia, menagih uangnya. Nah, Bank Indonesia menagih lagi ke Bank Omega cabang Jakarta. Kenapa? Karena kan ceknya itu berasal dari Bank Omega cabang Jakarta. Nah, terus
nanti dari Bank Omega tuh dicek nih saldo Tuan Sigit cukup apa enggak. Kalau misalnya cukup, ya udah Bank Omega cabang Jakarta itu menyetorkan cek kepada atau mengkeliringkan cek kepada Nyonya Dita. Tuh. Nah, ini pertemuan clearing. Clearing yang dilaksanakan tidak melalui automatic clearing house. Pertemuan clearing biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Nah, pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Waktu pertemuan clearing biasanya diatur sebagai berikut. Nih, kalau misalnya hari Senin sampai hari Jumat itu clearing pertama itu pukul 10:30 sampai 10:30 siang atau pagi. Nah, terus kalau misalnya clearing kedua itu pukul jam 1 sampai jam 2 pagi. Siang apa pagi? Lah. Nah, kalau Sabtu itu clearing pertama itu pukul 10 sampai 11 pagi, terus 12 sampai jam 1 pagi, 1 siang. Terus yang clearing kedua itu yang 12 sampai 1 itu clearing kedua. Nah, ini prosedur akuntansi clearing. Ini kalau misalnya masuk ya apa ini? Nota atau warkat debit dari nasabah. Oh, itu di buku harian, terus daftar clearing harian, rekapitulasi pengeluaran, terus jadi neraca clearing. Masuk saldo bilet clearing. Nanti kalau misalnya keluar, ini akuntansi transaksi clearing. Nah, kembali ke ilustrasi yang tadi, yang Tuan Sigit sama Nyonya Dita. Nih, pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksi clearing tersebut sebagai berikut. Pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara atau clearing atau langsung ke rekening giro pada Bank Indonesia. Nih, kalau misalnya pada Bank ABC cabang Jakarta, bisa tuh kayak gini nih. Kan pada saat terima warkat dari Tuan Sigit untuk disetorkan ke rekening giro Nyonya Dita, berarti itu menambah. Jadi clearing di debit pada giro rekening Nyonya Dita di kredit sebesar 30 juta. Nih, setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua, rekening clearing akan dinihilkan. Jadi Bank Indonesia giro itu di debit sebesar 30 juta, pada clearing di kredit sebesar 30 juta. Nah, kalau pada Bank Omega cabang Jakarta, pencatatannya kayak gini. Pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri atau Tuan Sigit akan membebankan rekening Tuan Sigit dengan jumlah sebagai berikut. Nah, di debit itu kredit rekening Tuan Sigit sebesar 30 juta pada giro BI sebesar 30 juta. Jadi gironya yang berkurang. Terus Bank Omega dapat langsung mengkreditkan rekening giro pada BI karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Ini contoh lainnya. Apabila tias seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah seorang nasabah Bank Lipo cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dibuka sebagai berikut. Kalau misalnya di Bank Omega cabang Jakarta, ikan cabangnya Tias, akan dicatat sebagai begini. Di debit itu giro rekening Nyonya Tias sebesar 50 juta. Terus di kredit itu giro Bank Indonesia sebesar 50 juta. Kan itu menerima amanat atau warkat ya dari Tias. Terus kalau misalnya pada Bank Lipo cabang Jakarta, pada saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace dibuka sebagai berikut. Jadi giro BI-nya itu bertambah di debit sebesar 50 juta. Terus giro rekening pada giro rekening Grace